warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan Kang Mus. Assalamualaikum. Nah, dari Info Viral Today Podcast hari dan juga para pendengar dari Radio Inyong dimanapun Anda berada. Hari ini adalah hari yang spesial untuk saya Dan juga untuk saya. untuk kita mewawancarai behind the scene daripada koordinator para pendamping UMKM Jabar Juara di Kota Depok. Nah, ini Kang, jadi saya ingin bicara mengenai pendampingan UMKM Jabar Juara. Nah, di Kota Depok ini itu dimulai dari bulan apa saja, berapa jumlah pesertanya, dan dari penilaian seperti apa untuk mereka bisa mendapatkan pendampingan UMKM Jabar Juara. Oke, luar biasa ya Kang Cahyadi. Ini sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu salam-salam buat seluruh peserta podcast Info Viral Today. Kok peserta ya? Iya, pendengar ya? Pendengar Info Viral Today podcast. Ini kebiasaan ngisi pendampingan jadi peserta nih. Iya. Nah, Haji Sodik tuh, Haji artis yang endorse kita tuh ya. Keren banget, Haji Sodik. Udah salam buat Pak Haji. Iya, untuk konsep pendampingan sendiri, awalnya kita itu beranggapan bahwa UMKM itu adalah sosok yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Tapi kita belum bisa menemukan satu skema atau model yang tepat bagaimana caranya agar UKM ini bisa naik kelas. Seperti halnya kita tahu bahwa kalau UKM yang omsetnya di bawah 300 juta, mereka masuk dalam kategori mikro. Yang 300 sampai 2,5 miliar itu kategori kecil, dan di atas 2,5 miliar itu masuk ke dalam kategori menengah. Nah, bagaimana caranya UKM ini dari yang kategorinya mikro, mereka bisa lompat menjadi kecil, yang kecil bisa menjadi menengah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa UKM itu sangat membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Mantap Kang, mantap. Ya, seperti misalnya nih Kang Cahyadi lihat di lapangan ya. Ya. Satu tukang pecel lele punya karyawan 3 atau 4. Kalau saja ada 100.000 pecel lele, 4.000 SDM yang terserah. Dan itu luar biasa, sangat masif untuk UMKM itu dalam penyerapan. Namun hingga saat ini, hingga saat itu pemerintah tuh coba melakukan skema-skema pelatihan, seminar dan lain sebagainya, masih dirasa kurang pas lah gitu. Iya, kurang maksimal ya gitu ya. Iya betul. Itu biasanya tuh masuk kuping kiri, keluar lagi kuping kiri gitu. Nah, sekarang kan di masa pandemik nih ya, di COVID, di mana terjadi banyak ada PHK, ada juga omset-omset dari pelaku usaha yang menurun. Ini gimana kiat-kiatnya dari koordinator pendamping UKM dan para pendamping UKM Jabar Juara Kota Depok menyikapi hal seperti ini untuk memberi dampak kepada para pelaku usaha? Nah, pertanyaan yang sangat menarik. Kang Aceh ini kalau selalu bertanya ini menarik terus ya. Karena selalu galau, tapi galaunya ini menjadi uang ini luar biasa. Iya, mantap ya. Follow ya, galau. Follow apa Gajah Galau official. Gajah Galau, mantap. Jadi gini, disitulah peran pendampingan sebenarnya. Bedanya konsep pendampingan dengan seminar, dengan training dan sebagainya. Si pendamping itu mendampingi UKM-nya langsung ke proses produksinya. Jadi bukan hanya seminar, bukan hanya teori, tapi langsung penyampaian eksekusi di lapangannya. Oleh karena itu akan terdeteksi apa sebenarnya yang menjadi masalah utama dari UKM. Karena kalau kita ketahui UKM ini kan kita suruh buat laporan pembukuan, kita minta mereka bisa bikin hitung neraca laba rugi, hitung HPP, dan banyak sekali dari teman-teman UKM yang tidak bisa melakukan itu. Ketika kita kasih materi pun mereka masih kesulitan. Oleh karena itu, di sanalah peran pendampingan bisa membantu UKM secara langsung. Nah,
berkaitan dengan pandemi, para pendamping ini memang mendampingi UKM agar dapat terobosan-terobosan baru, agar bisa berpikir yang lebih besar lagi, sehingga kita bisa melalui pandemi ini dengan selamat dan justru omsetnya malah bertumbuh. Persis seperti acara Depok Virtual Expo yang diinisiasi oleh para pendamping Kota Depok, yang bukan hanya memberikan kail, bukan hanya memberikan kolam, tapi juga memberikan ikan-ikannya sekalian gitu. Wah, mantap sekali ya. Jadi ini para pelaku usaha UMKM kayak seperti dipecut gitu lah ya. Ya. Kan mereka itu kan udah bisa produksi. Ya. Sekarang akses pasar mereka keluhkan. Nah sekarang ternyata dari para peran pendamping UMKM Jabar Juara ini memberikan solusi ya gitu ya. Kalau boleh kita ngomong ya. Nah, Oke, saya ingin bertanya lagi mengenai kira-kira ini para pelaku usaha UMKM ini kan ada juga yang saya siap Pak didampingin, tapi kadang-kadang mereka tuh sulit juga ngebagi waktu untuk alasannya produksi. Ini karena apakah memang mereka belum autopilot atau memang karena ya CEO masih save of everything lah gitu istilahnya gitu ya. Gimana kan? Save everything, oke bos. Ya. Jadi sebenarnya dalam berbisnis itu ada salah satu faktor yang disebut dengan manajemen waktu. Nah, ketika kita tidak bisa mengatur atau memanajemen waktu, maka yang terjadi bisnis kita itu akan mati ketika kita tidak hadir dalam bisnis kita. Itulah yang kemudian salah satu aspek yang akan dikembangkan oleh proses pendampingan, sehingga diharapkan nanti para UKM jar tanpa harus memikirkan proses produksi adalah mereka tetap bisa berproduksi. Tapi saat ini berarti para pelaku usaha UMKM sudah punya formatnya, mereka punya pendamping UKM. SK-nya provinsi loh ini ya. Semua pendamping Jabar Juara dapat SK-nya dari Dinas KUK provinsi. Oke, jadi para pelaku usaha UMKM ini sekarang sudah punya cara untuk mereka bisa berkonsultasi langsung ya kepada para pendamping UMKM Jabar Juara Kota Depok. Yes. Dan itu dengar-dengar infonya sudah ada kantornya ya para pendamping UKM itu. Gimana kan? Jadi sebenarnya seperti ini. Kita ingin sangat fokus pada proses pendampingan kepada teman-teman UKM. Kenapa? Karena kita yakin dan percaya UKM Kota Depok ini potensi yang besar, namun masih kurang di-manage dengan baik. Oke. Oleh karena itu, bagian dari keseriusan kita dari seluruh pendamping Jabar Juara Kota Depok, kita membuat sama-sama satu PT namanya PT 5 Master Indonesia. Dan PT 5 Master Indonesia itu core bisnisnya adalah di pendampingan, bisnis coaching, dan event organizer. Dengan adanya PT itu, kita harap bukan hanya kantor yang kita punya, tapi kita juga punya sistem pendampingan yang sangat berguna untuk seluruh UKM di Kota Depok. Oke, mantap banget. Iya. Berarti kalau melihat daripada prosesnya, sepertinya para pelaku usaha UMKM ini kalau kita bicara MBO-nya ya, manajemen objektifnya, sepertinya mereka itu pengen targetnya di akses pasar ya, pengen omset yang melesat. Itu gimana Kang? Sebenarnya sih mereka pengennya untung banyak tanpa ngapa-ngapain ya. Dan itu bukan cuman UKM, saya juga sama pengennya ya. gitu. Jangan yang lainnya juga sama nih. Iya. Karena memang by natural setiap orang itu ingin memperoleh penghasilan lah. Ya. Nah, dalam pendampingan pun kita akan mengajarkan disebut dengan sistem autopilot. Oh, mantap. Bagaimana caranya teman-teman UKM itu bisa jalan-jalan tapi bisnisnya tetap jalan. Namun itu semua memang tergantung dari UKM-nya sendiri. Oke. Karena kita tidak bisa memaksakan orang untuk mengimplementasikan apa yang sudah kita sampaikan. Oke. Tapi kita bisa menganjurkan dan memberikan apa yang kita bisa dan kita miliki. Nah, oleh karena itu kita sangat berharap kepada teman-teman UKM, seluruh UKM yang ikut program pendampingan ataupun yang tidak, teruslah belajar, karena
Dengan belajar kita akan bisa mendapatkan ilmu baik untuk usaha kita maupun untuk kehidupan kita. Oke, siap. Terima kasih Kang Mus untuk waktunya hari ini bersama podcast Info Viral Today dan para pendengar di radio Inyang ya, seantero Indonesia yang bisa dipancarkan dari Kalimulia Kota Depok dan iya. Ini mohon maaf saya ini enggak medok-medok ini ngomongnya. Iya. Walaupun kakek saya orang Kebumen tapi saya nggak bisa ngomong Kebumen. Siap. Oke, siap. Oke, kamu terima kasih atas waktunya di podcast sama-sama Today hari ini. Buat semua pemirsa semuanya, semoga sukses selalu, bahagia selalu. Tetap stay tune bersama Info Viral Today Podcast. Salam. Iya. Waalaikumsalam.